Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Khususnya hari ini kami rindu mendapat pencerahan kenapa kami harus hidup kudus. Dan boleh kiranya dalam beberapa minggu mendatang kami ingin merenungkan lebih mendalam tentang arti hidup kudus ini, sehingga kami semuanya mendapatkan berkat daripadanya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saya sangat senang dapat menyapa saudara kembali melalui Suara Pertobatan. Dimanapun saudara sedang berada, apakah sedang di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Saya sungguh mengharapkan program renungan ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi kekuatan di saat lemah, memberi pencerahan dalam pergumulan hidup yang rumit. Bersama-sama kita semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih akan dukungan-dukungan doa yang banyak saya terima, sehingga siaran ini tetap dapat berlangsung dengan baik, bermanfaat bagi kita semuanya. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dalam bulan Natal lalu saya pernah menyampaikan renungan berjudul "Kenapa Tuhan perlu datang sebagai manusia?" Ada dua hal yang penting dari kedatangan Tuhan sebagai manusia. Pertama, Ia menjadi korban penebus dosa bagi kita di Golgota. Dan kedua, sesudah kenaikannya ke sorga, Ia mengurapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Dan pada waktu Roh Kudus menjamah hati kita, sehingga kita menyadari dosa dalam lubuk hati yang paling dalam, menyesalinya, dan kemudian dengan komitmen kuat yang serius kita bertobat, maka Roh Kudus pada saat itu dianugerahkan kepada kita. Mulai saat itu Tuhan tinggal di dalam hati kita untuk seterusnya kita sudah diselamatkan. Tentang keselamatan, ada beberapa kata paralel yang sama artinya, yaitu keselamatan sama artinya dengan dilahirkan kembali, sama artinya dengan dibenarkan, menjadi ciptaan baru, menjadi pengikut Kristus, dan keselamatan sama artinya dengan menjadi anak Allah. Peristiwa keselamatan hanya terjadi sekali dalam hidup kita, tidak terjadi berulang-ulang. Jadi tidak ada misalnya kita melakukan kesalahan, jatuh ke dalam dosa, bertobat, diselamatkan kembali, jatuh ke dalam dosa lagi, bertobat kembali, diselamatkan berulang-ulang. Sekali lagi, keselamatan hanya terjadi sekali. Kelahiran kembali dalam roh hanya terjadi sekali. Tetapi, ya, saya kira di sini yang penting, sesudah diselamatkan, kita tidak serta-merta menjadi orang kudus sama seperti Tuhan Yesus. Tidak. Hidup kudus adalah hasil sebuah proses pengudusan yang berlangsung seumur hidup. Semakin lama, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, semakin kita dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau tahun lalu sedikit-sedikit kita ada suka marah, maka tahun 2012 kita sudah jauh menjadi lebih sabar. Saudara, saya ingin mengajak saudara hari ini merenungkan kenapa kita harus hidup kudus. Saya mencoba merenungkannya berdasarkan dua buah cerita Alkitab. Yang pertama,
dari pertemuan umat Israel dengan Tuhan di padang gurun Sinai. Dan yang kedua, apa yang kita boleh pelajari dari perjalanan tabut perjanjian. Mari kita masuk bagian pertama, pengalaman umat Israel di padang gurun Sinai, seperti tertulis dalam Keluaran pasal 19. Kisah ini terjadi dalam bulan ketiga sesudah umat Israel keluar dari Mesir. Dalam pasal-pasal kitab Ulangan sebelumnya diceritakan, pada waktu umat Israel keluar dari Mesir, mereka dikejar-kejar pasukan Mesir. Mereka tiba di Laut Teberau dalam posisi terperangkap. Pasukan Mesir ada di belakang, sedang di depan mereka ada lautan yang luas. Dan pada saat itu terjadilah peristiwa luar biasa. Tuhan membelah Laut Teberau menjadi dua bagian. Dan di celah yang kering itu umat Israel menyeberang. Pasukan Mesir yang terus mengejar terperangkap dalam celah yang tertutup kembali, sehingga semua tewas tenggelam di Laut Teberau. Umat Israel sampai di seberang Laut Teberau. Dan dari sini mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang bernama Mara. Di sini mereka bersungut-sungut karena air terasa pahit. Musa memasukkan sepotong kayu ke sumber air, dan air yang pahit itu menjadi manis. Mereka bisa mendapatkan air yang cukup. Dari Mara, mereka berangkat ke Elim, dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke padang gurun Sin. Di tempat ini, mereka kembali bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Tuhan mendengarkan keluh kesah umat Israel. Ia memberikan roti manna di pagi hari dan burung puyuh di malam hari. Tuhan memberikan roti dan daging dalam jumlah yang cukup memenuhi kebutuhan kalori dan energi mereka. Dalam bulan ketiga, mereka tiba di padang gurun Sinai, dan umat Israel memasang kemahnya di sini. Ini adalah bagian perjalanan umat Israel yang sangat penting, karena di tempat ini Tuhan berkenan bertemu dengan umat Israel. Di tempat inilah persisnya di atas gunung Sinai, Tuhan menyampaikan 10 perintah kepada Musa beserta peraturan dan petunjuk agar umat Israel berhasil dalam perjalanannya. Saudara kekasih Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 19 ayat 9 sampai dengan 13. Keluaran 19 ayat 9 sampai dengan 13 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud, supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebelum bertemu dengan Tuhan, umat Israel harus menguduskan diri. Mereka tidak diperkenankan mendekati gunung Sinai, tempat di mana Tuhan akan menampakkan kemuliaannya. Apabila mereka melanggarnya, pasti akan dihukum mati. Saudara, Tuhan Maha Kudus, tidak ada orang yang tahan melihatnya. Inilah yang saya baca ketika Yesaya diizinkan melihat kemuliaan Tuhan di atas tahtanya.
Dalam Yesaya 6 ayat 5, Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Demikian juga ketika Tuhan bertemu dengan Musa dalam Keluaran 33 ayat 20, Tuhan berkata, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Tuhan Maha Kudus, tidak ada manusia yang tahan memandang wajahnya. Saudara, dalam Keluaran 19, ada 4 kali Musa naik dan turun gunung menghadap Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Tuhan melalui Musa memerintahkan umat Israel untuk menjaga kekudusan. Sebelum Tuhan menunjukkan kehadirannya, 3 hari sebelumnya, Musa memerintahkan umat Israel untuk menyucikan diri. Kekudusan adalah perkara yang sangat penting. Bahkan dalam 10 perintah yang disampaikannya kepada Musa, bagian awal perintah-perintah itu adalah tentang kekudusan Tuhan. Saudara kekasih Yesus Kristus, kiranya kita sekarang bisa menjawab, kenapa umatnya harus menguduskan diri dalam pertemuan dengan Tuhan? Yaitu, karena Tuhan adalah Maha Kudus. Kekudusan hal yang sangat penting dalam berhubungan dengan Tuhan. Pendek kata, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa kekudusan. Tanpa kekudusan, doa kita tidak didengarkan Tuhan. Bahkan ibadah kita menjadi tidak berarti. Inilah yang menyebabkan saya rindu untuk mengatakan bahwa kita semua perlu kembali merenungkan tentang kekudusan hati ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Dalam acara apa saja. Apakah itu acara ibadah, apakah itu acara kebangunan rohani, apakah itu acara persekutuan, apakah itu acara pemberkatan nikah kudus. Acara ibadah perlu dipersiapkan dengan pengudusan diri oleh para pelayan, baik ia menjadi anggota tim pujian, pemain musik, penyambut tamu, liturgos, terutama hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya para pelayan, jemaat yang datang beribadah juga perlu mempersiapkan diri. Dengan sikap seperti ini, kita dapat merasakan Roh Kudus berkarya dan ibadah kita punya kuasa. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Barangkali kita ada memperhatikan dalam acara-acara rohani, misalnya pemberkatan nikah kudus. Itu sebagian waktu calon pengantin dan keluarga habis untuk hal-hal yang bukan rohani. Misalnya sibuk tentang pemilihan pakaian, rias pengantin, dekorasi ruang pemberkatan nikah, konsumsi, dan pernik-pernik lainnya. Terada kesan pemberkatan nikah hanyalah sekedar acara seremonial. Bukankah sebenarnya tujuan pemberkatan nikah kudus adalah memohon berkat Tuhan bagi pengantin yang baru? Kalau demikian, bagaimana kita mengharapkan Tuhan hadir dalam acara tersebut kalau calon pengantin, keluarga, beserta para pelayan gereja tidak mengadakan persiapan secara khusus, tidak menguduskan diri? Saya kira persiapan pengudusan diri diperlukan. Bagaimanapun cara dan bentuknya, itu boleh diatur oleh gereja. Tetapi jangan lupa mengadakan satu persiapan karena nama Tuhan ada terlibat di dalamnya. Kalau saudara setuju, saya mengajak kita semua menjadikan hal ini sebagai bahan renungan bersama. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selanjutnya saya akan memasuki bagian kedua dari cerita yang menjelaskan bagaimana pentingnya kita menjaga kekudusan. Kita akan belajar dari perjalanan tabut perjanjian. Seperti kita ketahui, tabut perjanjian dibuat berdasarkan petunjuk Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Di dalam tabut itu tersimpan 2 loh batu berisi tulisan 10 perintah Tuhan. Loh batu ini adalah lambang perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Bila umat Israel menuruti hukum, peraturan, dan petunjuk yang disampaikannya, maka mereka pasti berhasil dalam perjalanan dalam kehidupannya. Tabut perjanjian ditempatkan di dalam kemah suci atau disebut juga tabernakel. Tabernakel terdiri dari 2 bagian. Yang pertama disebut ruangan kudus, dan sesudah melewati tabir terdapat ruangan kedua yang disebut ruangan maha kudus.
disinilah tempat tabut perjanjian. Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki ruangan Maha Kudus kecuali imam yang sudah ditentukan, yang terlebih dulu sudah menguduskan dirinya. Tabernakel dipasang di perkemahan orang-orang Israel dan selalu dibawa dalam perjalanan di padang gurun. Tiang awan menaungi tabernakel itu di siang hari dan ada tiang api di malam hari. Umat Israel meneruskan perjalanan apabila tiang awan itu bergerak dan tinggal di tempat apabila tiang awan itu diam. Tabernakel dan tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan, di tengah perjalanan umat Israel di padang gurun. Sesudah mereka sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Pada waktu Imam Eli menjadi hakim, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Merasa lebih lemah dari orang Filistin, merasa berada di bawah angin, orang Israel teringat akan tabut perjanjian. Mereka mengeluarkan tabut perjanjian itu dari rumah ibadah di Silo dan membawanya ke daerah pertempuran. Mereka seolah menggunakannya sebagai jimat untuk memenangkan pertempuran. Apa yang terjadi kemudian? Dalam 1 Samuel pasal 4 diceritakan Israel kalah telak. 30.000 orang prajuritnya tewas. Tidak saja itu, tetapi tabut perjanjian itu dirampas dan dibawa oleh orang Filistin ke kota mereka. Orang Filistin menempatkan tabut itu di kuil dewa Dagon. Apa kemudian yang terjadi? Pagi-pagi keesokan harinya, patung Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut perjanjian. Lalu mereka mengembalikan patung Dagon ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya pagi-pagi, patung Dagon itu sudah terjatuh kembali dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Dan sekali ini, kepala dan kedua belah tangan patung itu terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Di samping itu, terjadi penyakit aneh dalam masyarakat di kota itu. Pada tubuh mereka tumbuh borok-borok yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tangan Tuhan membingungkan, menghajar orang-orang Filistin. Ketika hal ini dilihat orang-orang Filistin, mereka menjadi takut dan mereka mengembalikan tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel. Bahkan dengan sebuah kotak sebagai tebusan salah, kotak itu berisi benda-benda emas. Sesampainya di kota Israel, orang-orang suku Lewi menurunkan tabut dan peti yang ada di sebelahnya. Mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Dan pada waktu itu, ada sebagian masyarakat yang mencoba melihat ke dalam tabut perjanjian. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba orang-orang itu tewas seperti kena sengat listrik. Tuhan membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat Israel berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Inilah yang bisa kita baca dalam 1 Samuel pasal 6. Tabut perjanjian memang bukan Tuhan, bukan jimat, tetapi tabut perjanjian adalah lambang dari kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Selanjutnya, orang-orang Israel menyimpan tabut itu di rumah keluarga Abinadab. Tabut itu tinggal diam di sana untuk waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Raja Saul tidak memperhatikan hal ini pada waktu dia memerintah. Baru ketika Daud menjadi raja dan berkuasa di Yerusalem, tindakannya yang pertama adalah memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dengan sebuah kereta baru, dia dan rombongan menjemput tabut itu dari rumah Abinadab, dan di depan tabut itu mereka menari bersorak-sorai. Pada satu saat, ketika kereta kelihatan tergelincir, maka seorang pengiring memegang tabut perjanjian itu, dan apa yang terjadi? Tuhan murka, dan pengiring itu mati mengenaskan. Hal ini membuat Daud takut dan menunda pemindahan tabut perjanjian. Tabut perjanjian untuk sementara ditempatkan di rumah keluarga Ebed-Edom. Selama 3 bulan di rumahnya, keluarga Ebed-Edom sangat diberkati Tuhan. Cerita ini sampai kepada Daud, sehingga keberanian Daud muncul kembali untuk melanjutkan pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem. Tetapi, sekali ini dengan cara yang istimewa, seperti tertulis dalam 2 Samuel 6 ayat 13 dan 14 sebagai berikut.
Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Bayangkan, tidak terhitung banyaknya lembu yang dikorbankan Daud untuk membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Ini semua memperlihatkan betapa seriusnya suatu acara, prosesi atau pekerjaan di mana lambang Tuhan ada di dalamnya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kekudusan sangat penting, sangat serius. Menyampingkan kekudusan, memandang sepele kekudusan, menyebabkan banyak orang Kristen, keluarga Kristen, bahkan gereja-gereja Tuhan jatuh ke dalam pencobaan yang mengakibatkan kepahitan, penderitaan, kekecewaan yang berkepanjangan. Kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan kekudusan. Memang benar kita tidak mampu hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita memampukan kita untuk hidup kudus. Coba kita renungkan. Tubuh kita adalah bait kudus, seolah ruangan pertama tabernakel, ruang kudus. Dan di bagian dalamnya, seolah melambangkan ruangan maha kudus, di mana Roh Kudus berdiam di sini. Kalau tabernakel adalah lambang kehadiran Tuhan dalam perjalanan umat Israel, hidup kita adalah tabernakel perjanjian baru. Bukan hanya lambang, tetapi benar-benar Tuhan tinggal di dalamnya. Tuhan menuntun perjalanan hidup kita sehingga berhasil dan berkelimpahan berkat. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, cerita tentang pertemuan umat Israel di Gunung Sinai dan cerita tentang perjalanan tabut perjanjian, saya kira cukup memberi kita motivasi untuk hidup kudus. Dan sebagai penutup renungan hari ini, saya rindu membacakan firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai dengan 6. Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian. Tuhan berkata, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Dalam hidup kudus, Tuhan bebas berkarya dalam hidup kita. Kita ditempatkan di atas sayap burung Raja Wali pada masa perjalanan hidup kita yang sukar. Kita menjadi harta kesayangannya, dikasihi, dilindungi, dan diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasakan jamahan Roh Kudus, sehingga saudara menyadari dosa dan jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Kusadari jalanku tersesat selama ini. Aku memohon pengampunan. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Tuhan Yesus, jamah saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini, sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama.
Tuhan Yesus memberkati.